di KPK. BAP-nya 10 bundle, kan buat 5, sekaligus buat 5. Dan 5 tersangka, jadi yang lama rata-rata. Pak, tapi sebenarnya pas Badan Anggaran sendiri sudah menyetujui semua anggaran yang... Loh, kok ada nama M. Taufik di sidang kasus korupsi lahan rumah DP 0 rupiah? Ditulis oleh X Hardi dari siwar.com. Lahan di Munjul, Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, sebenarnya akan dijadikan sebagai lahan untuk pembangunan rumah DP 0 rupiah. Tapi ternyata ketahuan ada indikasi korupsi. Kasus ini bermula saat Perumda Pembangunan Sarana Jaya yang saat itu dipimpin Yuri Cornelis Pinontoan bekerjasama untuk mengadakan lahan dengan PT Adonara Propertindo. Mereka mencari tanah di wilayah Jakarta yang nantinya akan dijadikan unit bisnis ataupun bank tanah. Pada April 2019 dilakukan penandatanganan pengikatan akta perjanjian jual beli di hadapan notaris yang berlangsung di kantor Sarana Jaya antara Yuri dengan pihak penjual yaitu Anjarun Tuwene selaku wakil direktur PT Adonara Propertindo. Pada waktu yang sama dilakukan pembayaran sebesar 50% atau sekitar sejumlah 108,9 miliar rupiah ke rekening Anjarun Tuwene pada Bank DKI. Beberapa waktu kemudian Sarana Jaya membayar lagi pada Anjarun Tuwene sekitar 43,5 miliar rupiah. Pembayaran ini atas Yuri. Setelah ditelusuri, KPK mencium ada perbuatan melawan hukum, yaitu tidak ada kajian kelayakan terhadap objek tanah. Selain itu, Sarana Jaya juga tidak melakukan kajian appraisal dan tanpa didukung kelengkapan persyaratan sesuai dengan peraturan terkait. Beberapa proses di tahapan pengadaan tanah juga diduga tidak sesuai SOP dan dokumen yang disusun secara backdate. Juga ada dugaan kesepakatan harga awal antara pihak Anjarun Tuwene dan Sarana Jaya sebelum proses negosiasi dilakukan. Dalam kasus ini, Yuri didakwa merugikan keuangan negara sebesar 152,5 miliar rupiah menurut laporan hasil audit dari BPKP. Nah, menariknya lagi, ada satu nama yang terseret yaitu Ketua DPRD DKI fraksi Gerindra, yaitu M. Taufik. Masih ingat dengan nama ini? Taufik adalah mantan narapidana kasus korupsi. Dia terjerat kasus korupsi saat menjabat sebagai Ketua KPU DKI Jakarta, merugikan uang negara sebesar 488 juta rupiah dalam kasus korupsi pengadaan barang dan alat peraga pemilu 2004. Dia divonis 18 bulan penjara pada April 2004. Orang ini juga identik dengan kata lobster. Bagi yang sudah lama mengikuti politik, pasti paham soal ini. Begitu mendengar kata lobster, pasti pikiran akan teringat duluan dengan Taufik. Ini terjadi di tahun 2015 lalu, di mana Taufik mengaku sering tekor saat melakukan perjalanan dinas. Selama perjalanan dinas, uang makannya bisa lebih dari Rp50.000. Karena itu dia berkesimpulan uang Rp470.000 per hari tidak bisa menutupi kebutuhan anggota dewan selama perjalanan dinas. Makan Rp50.000, makan siapa? Makan elu itu mah. Kalau uang makan itu masuk ke Rp470.000 itu, kami kalau mau makan lobster nggak bisa, kata dia. Kembali ke persidangan guys. Jaksa penuntut KPK menyinggung bahwa Yuri menyebut Taufik memberi arahan terkait pembayaran pembelian tanah Munjul seperti dalam BAP. Di sidang, kaitannya dengan Pak Taufik pernah ada diminta mengatasnamakan Tommy supaya sekelasnya dibantu. Tanya jaksa. Yuri mengaku tidak ingat permintaan Taufik. Dia hanya ingat Taufik mengawasi kinerja Perumda Pembangunan Sarana Jaya. Lalu jaksa KPK membacakan BAP Yuri tersebut. Dalam BAP itu, Yuri mengaku pernah diingatkan senior manajer Sarana Jaya, Yadi Robi, bahwa Taufik menelponnya untuk meminta agar Tommy dibantu terkait pembayaran tahap 2 lahan Munjul. Saat ditanya soal ini, Taufik bilang dia tidak tahu apapun soal kasus korupsi terkait tanah Munjul. Dia juga membantah BAP Yuri yang dibacakan di persidangan. Saya nggak pernah tahu tuh, kan di BAP saya ada. Saya sudah di BAP, saya nggak tahu sama sekali soal Munjul, kata Taufik. Nah, mulai ada bau yang tercium guys. Tapi tunggu dulu deh, biar lebih jelas apakah pernyataan Yuri di BAP itu beneran atau palsu. Semoga saja bantahan dari Taufik adalah benar. Jangan nanti terpleset lagi. Malu loh kalau sampai gol lagi kedua kalinya, mau taruh di mana mukanya. Apalagi dia bisa lolos jadi anggota dewan meski pernah jadi narapidana. Kalau sampai kena kasus lagi, game over lah. Apakah Taufik santai saja atau lagi panik saat ini karena namanya ikut terseret? Just wait and see. Bagaimana menurut Anda? Lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi